Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sikap. 1. Pengertian sikap. Pengertian sikap digunakan pertama kali oleh Herbert Schweitzer di tahun 1862, yang pada saat itu diartinya olehnya sebagai status mental seseorang. Oleh larga kesipan yang terdapat dalam diri sendiri, individu memberikan respon itu. Jadi menurut istilah Large, sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata, melainkan mencakup pula aspek responsi fisik. Dan ketika Thomas dan Zeki di tahun 1918 mengatakan bahwa psikologi sosial adalah studi ilmiah mengenai sikap, maka konsep sikap pun telah diterima secara formal dalam dunia pengetahuan. Puluhan definisi dan pengertian pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antara 3 kerangka pemikiran. Pertama adalah kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Laus 1928, Nancy Leclerc 1932, dan Rawls. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi antara reaksi perasaan. Kedua, kelompok ini diwakili oleh para ahli seperti Hepke 1928, Burdus 1931, Lapierre 1934. Menurut kelompok pemikiran ini, sikap merupakan semacam kesimpulan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Ketika menurut mereka konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Manusia dapat mempunyai attitude terhadap bermacam-macam hal. Ini adalah contoh mengenai sebuah sikap. Attitude terhadap makna. Attitude mungkin terarah pada benda-benda, orang-orang, tetapi juga peristiwa-peristiwa, pandangan-pandangan, lembaga-lembaga, norma-norma, nilai-nilai, dan lainnya. Sikap sosial dan sikap individu. Manusia itu dilahirkan dengan sikap, pandangan, ataupun sikap perasaan tertentu, tapi sikap-sikap tersebut dibentuk sepanjang perkembangannya. Attitude dapat dibedakan ke dalam attitude sosial dan attitude individual. Attitude sosial pernah dirumuskan sebagai berikut. Suatu attitude sosial yang dinyatakan dengan cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap objek sosial. Attitude individu berbeda dengan attitude sosial, yaitu attitude individual dimiliki oleh seorang demi seorang saja, misalnya kesukaan terhadap bintang-bintang tertentu. Attitude individual berkenaan dengan objek yang bukan merupakan perhatian sosial. Attitude individu terdiri atas kesukaan dan ketidaksukaan pribadi atas objek, orang, bintang, dan hal-hal tertentu. Objek sikap terhadap merupakan salah satu tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan hal-hal tersebut. Jika sikap dapat berkaitan dengan suatu objek saja, tetapi juga berkaitan dengan objek yang sempurna. Sikap yang mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan.
Sikap mempunyai segala motivasi, berarti segi dinamis menunjukkan ke suatu tujuan, berusaha mencapai tujuan. Dalam hal ini, sikap juga ber- berbeda dari tingkah laku. Tingkah laku itu hanya merupakan kelangsungan tingkah laku yang otomatis berlangsung dengan sendirinya, yang bermaksud untuk melancarkan atau mempermudah hidup saja. Sekali lagi, dalam isu yang seperti ini, apa yang dipercaya oleh seseorang itu merupakan stereotipe atau sesuatu yang telah terpolakan dalam pikirannya. Reaksi emosional yang merupakan komponen afektif ini banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang kita percayai sebagai benar dan berlaku bagi objek tersebut. Bila kita percaya bahwa pelancaran akan membawa kotoran dan ancaman terhadap kesehatan, campuran kuantitatif perilaku, komponen perilaku atau komponen kuantitatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang. Maksudnya, bagi orang-orang berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individual. 4. Perbedaan sikap dan perubahan sikap. Berikut perbedaan faktor yang mempengaruhi perbentukan sikap adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut bentuk dan mempengaruhi pernyataan kita terhadap stimulus sosial. Secara umum, perbentukan dan pengubahan sikap dapat terjadi melalui 4 cara, antara lain adaptasi, definisi, integrasi, trauma. B. Bentuk dan perubahan sikap. Perubahan sikap tidak terjadi dalam sendirinya, akan tetapi pembentukannya berlangsung dalam interaksi manusia dan berkembang dengan objek tertentu. Faktor-faktor lainnya turut memegang perannya, ialah faktor-faktor internal di dalam diri manusia itu, yakni spesiesnya sendiri, daya pilihan sendiri, atau minta perhatiannya untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dirinya. Itu dapat faktor-faktor internal itu turut ditentukan pula oleh motif-motif dan sikap lainnya yang sudah terdapat dalam diri pribadi orang lain. Jadi, dalam pembentukan dan perubahan sikap itu terdapat faktor-faktor internal dan faktor eksternal pribadi individu yang memegang perannya. Sekian, terima kasih.